Selamat pagi anak ibu yang baik. Pagi ini kita belajar dari tema 7, subtema 4, pembelajaran 2 dan 3 ya. Oke. Coba lihat, kita gabung ya anak ibu yang baik ya. Di sini kita lihat Ebo dan keluarga pergi ke tempat wisata wahana air. Ya. Di tempat wisata tersebut, Ebo dan keluarga bermain bola air. Ya. Nah, jadi si Ebo dan keluarganya pergi ke tempat wisata wahana air. Jadi di sana ada mamanya ikut ya, ibunya, bapaknya, si Ebo dan si Kak Anissa ya. Jadi di sana mereka katanya bermain bola air ya, melempar bola air. Ini dapat juga menyehatkan tubuh ya. Selain kita di sana segar, bersenang-senang, dapat berolahraga. Tetapi sewaktu berolahraga ternyata si Ebo tidak mengerti cara melempar bola di air ya. Lalu ayahnya mengajari dia melempar bola di air. Lalu ayahnya bilang, berdiri kamu tegap. Lalu kaki kanan majukan ke depan, kaki kiri ke belakang. Lalu angkat tanganmu bersama bola ke atas. Lalu tanganmu tarik ke belakang, lalu lempar ke depan. Tanya, kenapa dia mesti kakinya ke depan? Satu ke depan, satu ke belakang, supaya memiliki tenaga yang kuat ya, menjaga keseimbangan tubuh. Kalau kakinya berdiri tegak berdua, nanti goyang namanya di air ya. Terkadang kita seperti melayang. Jadi supaya lebih kuat menjaga keseimbangan, satu kakinya ke depan, satu ke belakang ya. Jadi mereka berolahraga selain bersenang-senang ya, bergembira, juga dapat menyehatkan tubuh. Di sini keluarga si Ebo memiliki keberagaman olahraga ya. Ada yang senang berenang ya. Si Ebo, Anissa senang basket, ayahnya senang tenis, terus ibunya senang. Tapi walaupun mereka berbeda ya, keberagaman olahraga, mereka tetap rukun ya. Mereka berbeda-beda kesukaan olahraga, tapi mereka rukun. Kenapa? Karena mereka saling menghargai kesukaan orang lain ya. Mereka menghargai kesukaan orang lain, sehingga tercipta kerukunan ya. Tuh. Oke, kita lanjut di sini. Di sini ada cerita ya, menceritakan isi pesan dongeng binatang. Di sini ada nama binatangnya si Kedi dan si Jebi ya. Di sini ceritanya si Kedi seekor kuda yang baik hati ya. Terus memiliki, dan di sini ada seekor zebra yang bernama Jebi. Nanti di sini kita tahu siapa di sini tokohnya. Tokoh itu adalah pemain dalam cerita. Berapa orang tokohnya? Nanti di sini juga kita lihat bagaimana watak mereka. Watak itu perilaku. Watak baik kah? Suka menolong kah? Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, si Kedi memiliki sahabat seekor zebra ya. Suatu hari langit tampak mendung. Hujan badai sepertinya akan terjadi di bukit tempat tinggal mereka. Lalu Jebi katakan, ayo kita harus segera mencari tempat aman untuk berteduh, kata si Jebi kepada si Kedi. Baik Jebi, katanya. Lalu mereka pergi ke hutan ya. Di hutan itu mereka mencari tempat teduh, yaitu pohon yang rindang ya. Karena tempat mereka jauh di bukit ya, karena hujan sudah datang. Lalu mereka berteduh. Setelah sore hujannya reda ya. Hujannya reda. Lalu si Jebi merasa lemas ya, tidak sanggup dia pulang ke rumahnya ke bukit.
Dia merasa lemas. Lalu datang si Kedi, dibilang begini, aku akan mencari makanan untukmu. Tunggu aku pulang membawakan makanan, JB, kata si Kedi. Ya. Lalu si Kedi pergi mencari makanan. Lalu membawanya kepada si JB. Ya. Setelah itu makanan tersebut diberikannya kepada si JB. Lalu si JB memakannya. Lalu dibilang si Kedi, JB, malam ini kita di sini saja bermalam. Besok saja kita pulang ke bukit, katanya. Karena bukit itu jauh dan tinggi. Namanya bukit ya, tinggi ya. Harus punya tenaga yang banyak. Tapi sih lebih tinggi gunung ya. Lalu mereka sudah bertenaga karena sudah makan. Karena si JB sudah ditolong si Kedi tadi dengan memberikan makanan. Lalu besoknya mereka pulang ke bukit ya. Tapi semalaman mereka menginap di mana? Mereka menginap di hutan. Oke. Kalau menurut cerita ini, bagaimana watak si Kedi terhadap si JB? Wataknya bagus, suka menolong ya. Si Kedi tadi menolong temannya yang membutuhkan pertolongan ya. Si JB tadi sudah lemah, tapi dia butuh pertolongan. Lalu si Kedi menolongnya. Kita pun seperti itu. Jika ada orang lain butuh pertolongan, jika bisa kita tolong, kita tolong. Atau di rumah, yuk. Mamanya sudah capek bekerja di rumah. Lalu kita menolongnya. Menolong ngapain kita? Mama kita jaga adik. Kan kita bisa mengurangi pekerjaan mama kita. Menyapu teras atau menyapu rumah, mengelap kaca jendela, mengurangi pekerjaan mama kita, atau mencuci piring. Berarti kita sudah menolong orang tua kita di rumah, ya kan? Bisa juga menolong orang lain dengan kita kemarin menyumbang aksi puasa. Kita menolong pakai uang. Nanti itu dikumpul untuk membantu orang yang membutuhkan, yang kena bencana lah. Kan banyak kali kena bencana di dunia ini ya, di luar negeri, di Indonesia. Uang yang kita berikan itu sudah bisa menolong mereka. Terus apa lagi? Yang untuk panti asuhan lah, atau tidak, atau boleh juga kita menolong memakai tenaga, menyeberangkan orang, menolong orang dan sebagainya ya. Bisa. Atau membawakan barang orang ya, membantunya. Itu termasuk juga suatu pertolongan ya, anak ibu yang baik. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 3. Tadi mereka berwisata ke wahana air, berarti ke kolam renang ya. Di sana di kolam renang tadi kan banyak permainan, ada main poli, ada seluncuran dan sebagainya. Bisa juga berenang ya. Oke, sekarang mereka berwisata si Ebo ke kebun binatang. Ini coba lihat, nih kebun binatang ya. Di kebun binatang itu banyak yang kita lihat, jenis-jenis hewan ya. Berkaki berapa? Ada yang berkaki 4, ada yang berkaki 2, bahkan ada yang berkaki lebih ya, seperti kita lihat kupu-kupu, belalang ya. Terus kita di sana nanti mengenal hewan, jenis-jenis hewan pemakan rumput, jenis-jenis hewan pemakan biji-bijian, jenis-jenis hewan pemakan daging ya. Suatu pembelajaran juga itu. Terus kita nanti mengenal di sana hewan-hewan yang bertelur apa saja. Contohnya burung, ular, burung unta, bebek, ada juga kadang di situ ayam, ya, buaya. Banyak nanti hewan-hewan yang bertelur kita kenal di sana. Hewan-hewan yang melahirkan nanti banyak, seperti singa, gajah, monyet, apalagi harimau, sapi. Ada juga kambing di sana ya, unta. Itu banyak hewan-hewan yang melahirkan nanti kita temui di sana. Jenis makanannya tadi, jenis banyak kakinya, jenis melahirkannya berkembang biak ya, berkembang biak namanya melahirkan atau bertelur ya. Terus ada juga nanti kita kenal di sana jenis hewan yang berbulu dan berambut ya.
Contohnya kalau hewan berambut itu yang sama dengan manusia. Kayak kucing itu, anjing, sapi, kuda, singa, itu berambut namanya. Kita sering bilang berbulu, berambut itu. Yang berbulu itu ayam, bebek, itu yang berbulu ya. Jadi banyak kita kenal di sana ya. Jadi kita banyak pembelajaran kita dapat. Kebetulan ada cerita di sini si Momo dan si Meka. Nah, di sini tokohnya si Momo dan si Meka. Ini wataknya bagus ya. Si Momo ini, di sini ada seekor si Meka. Burung merak ya. Dia tersangkut bulunya di akar pohon beringin. Lalu dia minta tolong. Tolong, katanya. Siapa yang bisa menolong aku? Katanya. Tolong aku. Ternyata datang si Momo, si monyet. Tunggu ya Meka, saya menolongmu, katanya. Lalu dia melepaskannya. Berarti si Momo ini wataknya bagus. Dia suka menolong juga kayak tadi ya. Suka menolong kayak si Kedi tadi. Suka dia menolong. Lalu ditolongnya lah. Lepaslah si Meka ini dari pohon beringin, akar pohon. Lalu dia berterima kasih kepada si Momo karena sudah ditolong dia. Makanya kita kok ditolong orang lain harus berterima kasih. Setelah itu, lalu si Meka membawa makanan untuk si Momo. Lalu mereka makan bersama. Mereka rukun ya. Mereka rukun, kompak ya. Dan mereka juga saling membantu. Si Momo membantu si Meka. Dan si Meka tahu berterima kasih ya. Makanya kalau ditolong orang harus tahu berterima kasih ya. Itu dia ya. Wataknya bagus kedua-duanya ya. Oke lah. Di sini ada juga kesukaan berwisata ke gunung, ada ke candi, ke kebun binatang, dan ke taman dan sebagainya ya. Kesukaan tempat wisata ini juga kita jangan mengejeknya. Kemana kesukaan orang harus kita hargai supaya tercipta kerukunan ya. Jangan suka mengejek kesukaan orang lain. Perbuatan itu tidak baik ya. Kalau baik dilakukan orang kita ejek, berarti kita itu nanti dibilang orang tak waras ya. Kalau baik dilakukan orang, baiklah kita kita jempoli, kita katakan dia bagus ya. Oke. Baiklah. Kita lanjut. Di sini ada menyelesaikan masalah terkait pecahan gambar ya. Ya, di sini ada donatnya 1 2 3 4 5 6. Ebo selalu membawa bekal katanya tempat wisata ya. Oke. Kita lihat banyak donat pada gambar ada 6 ya. 6 donat dibagi menjadi 3 kelompok ya. Berarti 6 donat katanya dibagi menjadi 3 kelompok. 1 kelompok ya. 2 kelompok. 3 kelompok ya. Dibagi menjadi 3 kelompok. Berarti ini kalau dibagi 3 artinya sepertiga, ini sepertiga ya. Kalau dibagi 3 artinya sepertiga ya. Dibagi 3. Ini sepertiga ya. Oke. Sepertiga itu berapa biji lah donatnya? Ini kan kalau dibagi 3 berarti sepertiga. Kalau dibagi 3 ini berapa biji lah donatnya? Sepertiga ini berapa biji donatnya? Sepertiga ini berapa biji donatnya? Dikatakan di sini 6 donat dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok sama banyak katanya. Setiap kelompok dapat menunjukkan pecahan sepertiga ya. Ini dia sepertiga. Sepertiga dari 6 donat ada berapa biji? Ada 2 donat ya. Sepertiga 2 donat 1 2 ya. Oke. Sini. Di sini lengkapilah kalimat berikut dengan bilangan berdasarkan gambar. Di sini ada jeruk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 3 sekali 4, 2 kali 4, 3 kali 4. Berarti 4 kali 3 12 biji ya. 4 kali 3 12 biji. Dikatakan di sini jeruk pada gambar dibagi menjadi 3 kelompok.
Oh, jeruk pada gambar dibagi menjadi 3 kelompok sama banyak. Oke, kita bagi 3 kelompok ya. 1 kelompok. 3 kelompok katanya, 2 kelompok. 3 kelompok. Berarti kalau 3 kelompok nih, tetap dibagi 3 ini sepertiga ya. Nah, ini juga sepertiga. Ini juga sepertiga. Namanya dibagi 3 sepertiga ya. Sepertiga. Sepertiga, sepertiga, sepertiga ya, dibagi 3. Oke. Berarti sepertiganya berapa biji ya? Nih, dibagi 3 kan berarti sepertiga. Sepertiga, sepertiga. Berarti sepertiga berapa biji? 1, 2, 3, 4. Sepertiga 4 biji. Kita lihat. Setiap kelompok menunjukkan pecahan sepertiga. Sepertiga dari banyak jeruk pada gambar adalah 4 jeruk. Sepertiga 4 jeruk. 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Jika apa nih ya? Oh iyalah. Sudahlah, pokoknya sepertiga ya. Sepertiga ada 4 jeruk. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.